Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Bapak Ibu dengan saya. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang penggunaan Creative Commons ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu membuka sebuah jurnal, biasanya itu kita akan melihat seperti ini. Nah ini ya seperti ini. Jadi apa namanya, this work is lisensi under a Creative Commons attribution. Nah ini maksudnya apa begitu. Nah, sebetulnya lisensi-lisensi seperti ini adalah lisensi untuk melindungi penulis dan jurnal itu sendiri gitu kan. Jadi ketika sebuah karya, sebuah tulisan itu dikutip atau dimodifikasi, diadaptasi, nah itu semua akan dilindungi oleh yang namanya Creative Commons begitu kira-kira. Ada aturannya seperti itu. Nah di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan penggunaan Creative Commons itu sendiri. Yang pertama adalah saya akan jelaskan tentang Creative Commons dulu ya, kita mengenal Creative Commons itu apa gitu kan. Jadi lisensi Creative Commons ini adalah lisensi yang dirancang agar pencipta atau penulis begitu ya, atau konten kreator gitu. Ini tidak hanya untuk tulisan sebetulnya, bisa untuk video, musik, tulisan, gambar, banyak banget ya. Jadi semua bisa dibuat lisensinya. Nah ini termasuk jurnal juga. Nah jadi ini untuk dirancang agar pencipta dapat dengan fleksibel dan mudah untuk meningkatkan aksesibilitas dan penggunaan karya ilmiah mereka. Lalu yang kedua, Creative Commons juga percaya bahwa pengetahuan itu layak untuk disebarluaskan secara bebas kepada setiap orang. Nah ini zamannya dengan istilahnya itu adalah open access tadi ya. Kemudian yang ketiga adalah lisensi Creative Commons juga menjamin sang penulis mendapatkan kredit atau pengakuan. Ini yang paling penting, pengakuan sebetulnya atas materi atau karya yang telah diciptakannya. Nah jadi istilahnya Creative Commons ini adalah mengatur antara penulis dengan si pengutip begitu kira-kira. Nah Creative Commons sendiri dibagi ada 6 jenis sebetulnya. Nah seperti ini jenis yang pertama nih ya. Nah ini juga sama. Ini contohnya ada CC BY. Ini apa maksudnya begitu kan? Nah di sini jenis yang pertama ini adalah namanya CC BY. Di sini artinya kita sebagai pengutip ataupun yang akan mengambil karya itu istilahnya boleh menggunakan karya lisensi ini untuk komersil juga boleh. Kita juga boleh menyebarkan, boleh mencampur, boleh mengadaptasi, boleh menggunakan dalam berbagai bentuk, diubah, diadaptasi bebas lah pokoknya ini yang paling bebas. Hanya ada satu ya hal yang wajib kamu lakukan, yaitu harus dituliskan siapa pencipta aslinya. Jadi kalau jurnal dituliskan jurnalnya, nama linknya ada, dikutip lah begitu kira-kira. Nah itu wajibnya seperti itu. Jadi kita boleh mengadaptasi, ngambil apapun boleh silahkan, bahkan menjual juga boleh kalau memang laku gitu kan. Tetapi harus menuliskan siapa pencipta aslinya. Nah makanya nanti di lambangnya seperti ini, di bawahnya itu adalah CC BY Attribution 4.0 ya. Nah seperti ini. Terus yang kedua ada by SA, tadi kan CC BY yang sekarang by SA. Sama dengan CC BY, tapi di sini juga intinya kita boleh menyebarkan, mencampur, mengadaptasi, terus boleh dikomersilkan juga. Tetapi ketika kita mengubah karya dengan lisensi ini, hasilnya harus diberikan lisensi yang sama. Nah, jadi ini disebut dengan SA itu adalah share alike, artinya boleh mengubah ya, boleh mengubah, mengadaptasi, tetapi kita harus ubahannya itu sesuai dengan lisensinya begitu. Yang ketiga ada CC by NC. Nah ini artinya itu adalah komersial begitu ya. Jadi selama kita juga boleh menggunakan lisensi ini, menggunakan menyalin, distribusi, adaptasi, menampilkan bebas lah ya, atau menunjukkan di depan umum. Namun kita tidak boleh menggunakan materi untuk tujuan komersil. Nah ini seperti yang terjadi dengan Zitan penyanyi yang viral itu. Nah, itu kan kejadian seperti ini karena ibaratnya kita membuat adaptasi tapi non komersial, jadi akhirnya kita kena denda seperti itu mungkin secara hukumnya nantinya. Kemudian ada juga CC by NCSA, ini sama dengan CC by NC non komersial tadi, hanya pembedanya NC itu non komersial ya, tapi kita juga di sini artinya kita boleh modifikasi, mencampur suka hati, silakan saja, hanya kita dilarang mendapatkan keuntungan, itu yang pertama, dan yang kedua kita juga karya adaptasi harus diberi lisensi yang sama. Jadi NC itu share alike tadi ya. NC itu adalah non komersial. Jadi ini
artinya non komersial dan share alike. Jadi semua adaptasi harus diberikan lisensi yang sama dengan sumber aslinya begitu. Kemudian ada juga by ND. Nah ini jadi di sini artinya ND itu non directive ya, no directive. Jadi artinya no derivatif, no derivatif. Jadi di sini artinya kita boleh mengizinkan pengguna untuk menyalin, mendistribusi, mempertunjukkan bebas ya, tapi tidak boleh memodifikasi. Nah ini, jadi kalau kita memodifikasi, apalagi menerbitkan dalam bentuk yang diubah, nah ini tidak boleh. Apalagi ditambah lagi dengan, tapi ini boleh dikomersilkan. Jadi sini kita tidak boleh mengubah. Jadi kalau ada iklan, nah kita hanya men-share aja nih. Ini berarti by ND biasanya. Biasanya kalau di TikTok itu kan ada iklan baju atau iklan apa, nah itu kita cuma tugasnya hanya men-share aja, itu namanya berarti kita tidak mengubah apapun, tidak mengubah konten, tidak mengubah lain-lain, kita boleh menjualnya. Nah itu namanya adalah by ND ya, jadi no derivative. Kemudian ada juga yang keenam, ini adalah by NCND. Nah ini lisensi ini mengizinkan pengguna untuk sama ya, boleh menyalin, mendistribusi, menampilkan, tapi kita tidak boleh menggunakan materi untuk tujuan komersil. Ini NC ya, non komersil. Dan juga tidak boleh memodifikasi, tidak boleh menjual, tidak boleh juga memodifikasi. Nah ini yang paling lengkap, ini paket lengkapnya ya, CC BY NCND. Ini artinya memang karya itu memang terproteksi banget kalau yang ini gitu kan. Lebih ke close access sebetulnya kalau ini arahnya, tapi memang tapi kita tetap bisa menyalin ya, bisa membagikan, tapi tidak bisa mengubah, tidak bisa menjual dan sebagainya, tidak bisa. Dan yang terakhir ada zero. Nah ini jarang memang, sebetulnya tidak ada lambang ini pun, jika tidak ada lambang ini kita boleh melakukan hal apapun. Nah jika ada lambang ini itu artinya kita bebas. Jadi artinya pencipta melepaskan copyright miliknya secara penuh. Jadi karya tersebut menjadi milik publik, siapapun boleh menyebarkan, memodifikasi, serta mencari untung darinya. Nah jadi kewajiban pencipta di sana itu pokoknya ini dibebaskan oleh si penciptanya, silakan mau dibuat apapun boleh, bebas. Nah seperti itu Bapak Ibu ya. Nah jadi jelas ya di sini apa itu Creative Commons. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Ini juga bisa membuat itu tidak hanya untuk di jurnal, tapi di YouTube juga bisa ya, untuk content creator, untuk buku misalnya, untuk gambar. Ini bisa kita membuat seperti ini. Nah cara pertama kita harus masuk ke websitenya. Nah ini Bapak Ibu tinggal klik di sini ya, creativecommons.org. Di sini langsung klik kemari. Nah membuat ini nih, membuat apa ini namanya, simbol ini dan bacaan-bacaan seperti ini. Ini gampang sekali, prosesnya tidak lama, mungkin prosesnya membutuhkan waktu hanya 3 menit lah ya kurang lebihnya. Nah di sini Bapak Ibu tidak perlu login, langsung saja share your work gitu ya. Nanti ini akan, karena yang kita ambil itu kan itunya apa, bahasa HTML-nya begitu ya. Nah di sini share your work, jadi artinya silakan, ada 3 langkah di sini. Yang pertama kita choice fitur, kemudian optional info dan get lisensinya. Kita akan bukan get lisensi. Nah di sini Bapak Ibu tinggal klik saja get start gitu ya. Nah di sini nanti Bapak Ibu tinggal memilih, hanya ada 2 sebetulnya pertanyaannya, 1 dan 2, tapi akan menghasilkan karya yang banyak tadi. Jadi yang pertama di sini, izinkan adaptasi ciptaan Anda untuk disebarluaskan. Kira-kira ketika Bapak dan Ibu punya tulisan, punya karya, punya apa namanya, ciptaan misalnya, apakah diizinkan untuk disebarluaskan? Jawabannya ya. Berarti ini hasilnya akan tadi ya, CC BY aja seperti ini. Atribusi, atau misalnya oh tidak, saya mau tutup saja. Berarti itu artinya atribusi tanpa turunan. Ini nanti ada bahasa Inggrisnya yang tadi ya. Atau misalnya yang ini juga boleh. Nah ini berarti yang ini yang share alike tadi ya. Nah ini kan share alike lambangnya, share alike, CC BY, share alike gitu. Nah kita pilih yang mana? Misalnya saya pilih yang ini gitu kan, boleh juga ya. Izinkan pengguna komersial untuk ciptaan Anda, izinkan penggunaannya untuk diperjualbelikan. Kalau Anda mengatakan boleh ya silakan. Kalau tidak, klik yang ini tidak. Maka akan lahir logo seperti ini. Jadi ini langsung hasilnya keluar ya. Jadi atribusi non komersial internasional. Ini seperti itu. Atau misalnya Bapak Ibu ingin yang ini, boleh dibagikan tapi dengan persyaratan. Nah ini juga boleh seperti ini. Jadi tadi ini
CC, BY, NC, ND seperti ini ya, non komersil dan non direktif. Ini non komersil, ini non direktif. Nah seperti ini bahasa Indonesianya. Tadi itu bahasa Inggrisnya sama saja ya. Nah ini sesudah begini, misalnya kita pilih yang inilah misalnya gitu kan. Bapak Ibu tinggal ke bawah. Nah di sini sudah ada HTML-nya. Nah ini ya tampilan ringkas. Tampilan ringkas ini ininya kecil nih. Kalau tampilan normal ininya besar. Nah biasanya sih kita pakai yang normal. Nah ini tinggal kita copy aja nih. Copy. Nah, baru kita masuk ke jurnal kita, atau jurnal atau YouTube atau hasil apapun silakan ya Bapak Ibu yang atur. Kalau di jurnal seperti ini cara ngambilnya ya, di jurnal ya. Misalnya saya buka. Nah ini saya buka, kita buka yang bagian setup-nya. Nah di sini ada bagian deluk-nya. Nah ini 5 langkah ya, 5 langkah tampilan tadi sudah. Kita cari yang bagian puternya. Ini saya kecilin sebentar biar terlihat jelas. Nah ini kita cari bagian puternya. Nah ini di sini ya. Nah di sini tinggal Bapak Ibu klik saja HTML-nya ini nih. HTML simpan paling belakang misalnya gitu kan. Nah di sini misalnya, bawah misalnya. Baru diupdate. Keluar jadi 2 tuh keluar ya seperti ini. Nah jadi ini baru tinggal kita save saja. Udah selesai. Nah jadi semudah itu ya sebetulnya untuk ini saya hapus lagi karena nanti merubah ke posisi jurnalnya. Nah semudah itu Bapak Ibu, jadi tidak terlalu sulit sebetulnya membuat lisensi sebuah jurnal. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke sini, nanti tinggal ambil ininya, ambil HTML-nya. HTML ini bisa ditempelkan di blog, bisa ditempelkan di OJS, bisa ditempelkan juga di apa itu namanya, kalau misalnya kita punya buku manual gitu, ini aja copy nih begitu kan, sama juga begitu kan, copy pindahkan sama ya. Atau misalnya kalau yang online ini yang diambil, kalau yang offline ini yang diambil. Nah begitu kira-kira. Itu mungkin Bapak Ibu ya sedikit saja tentang lisensi. Kita mengenal lisensi sama-sama biar kita sama-sama paham, sehingga kita tidak tidak dengan gampang mengcopy paste punya orang begitu, karena semua tentu ada aturannya. Nah lisensi ini walaupun tidak mengandung hukum yang berat, tetapi kalau disepakati oleh kita semua manusia begitu istilahnya, semua orang, tentu ini akan membuat kita menjadi saling menghargai karya orang seperti itu. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.